Terima kasih dan rahayu. Rahayu. Oh ya Mas, tadi ada yang ketinggalan yang Mas tanyakan ke saya, yang soal relasi. Halo? Iya, ya, silahkan. Oh ya, ini tadi kan ditanyakan soal bagaimana relasi dengan warga sekitar ya, dengan COVID ini. Nah, sebetulnya di masyarakat penghayat, walaupun sebagian itu masih menganggap kita termasuk komunitas yang aneh, tapi sebetulnya udah mulai luntur itu mungkin ini. Namun sepanjang bermasyarakat, kita kan selalu ikut selalu terlibat di dalam berbagai macam kegiatan sosial. Dan kalaupun kita mengadakan acara-acara kepercayaan, kita selalu ngundang walaupun jarang didatangi. Namun kita selalu baik. Nah, waktu saatnya panen misalnya kita bisa berbagi juga. Nah, akhirnya kan lama-kelamaan masyarakat sekitar juga umumnya menyambut baik. Dan sepanjang pengetahuan saya, yang di warga saya lah, misalnya di budidaya, ini umumnya di beberapa lingkungan itu sudah cukup baik hubungan. Jadi tidak lagi ada kendala, misalnya kita diasingkan, enggak. Bahkan di tingkat kepala desa pun sudah merangkul kita gitu ya. Walaupun ada beberapa RW yang misalnya masih menyisihkan kita, tapi nah, begitu pun dengan kondisi COVID ini, juga tetap aja hubungan sih tidak ada perubahan, sama-sama ke kebun juga sama-sama ke kebun, yang di kota ya biasa aja, itu saya kira. Sip. Terima kasih. Baik, saya mau kembali ke Ibu Kunti, sebelum nanti ke Mbak Andi ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan tadi. Tapi menarik yang tadi Pak Muslam katakan terkait Pak Supri atau Pak Muslam ya. Tadi yang menyatakan soal ke depan ya, bagaimana mengatasi hambatan ke depan. Ya, saya mau cerita ada hasil kajian kami dan kami melakukan advokasi juga terkait ada kasus di pengadilan. Ada kasus di pengadilan yang kemudian itu adalah teman penghayat. Nah, pada saat minta soal sumpah dalam sebagai penghayat, maka ini belum disediakan. Tapi kemudian ini diadvokasi dan akhirnya kemudian ini disediakan pendeta ya, atau tokoh dari pemuka agama yang menurut saya ini perlu ditularkan ke berbagai pihak karena dari kasus yang kami jumpai itu bahwa ketika sumpah itu diucapkan dengan sebagai penghayat maka dianggap tidak sah gitu ya. Nah, ini menurut saya salah satu yang juga perlu diperjuangkan lebih lanjut bahwa kalau setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka ini menjadi sangat penting untuk diperjuangkan. Yang kedua, ya soal tadi TNI Polri juga saya pikir ini juga perlu ada penekanan lagi, termasuk juga PNS ya. Jadi ada beberapa kasus yang saya temui itu PNS seperti yang tadi Bapak katakan adalah dia diterima karena masih menggunakan KTP dengan 6 agama itu. Jadi menurut saya ini juga penting jadi perjuangan. Nah, selanjutnya saya bersama teman-teman ini juga kemudian saya pernah menjadi staf ahli dari tim rancangan undang-undang masyarakat adat yang diinisiasi oleh DPD, di mana ada satu pasal itu yang menyangkut tentang bagaimana hak spiritual. Tadinya saya menyebutnya sebagai hak agama leluhur. Tetapi dengan diskusi yang panjang lebar, artinya ada apakah itu hak dari kelompok penghayat, ataukah dia hak spiritualitas, ataukah agama leluhur yang perdebatannya luar biasa lah. Tetapi menurut saya ini perlu terus diperjuangkan. Ketika tadi Pak Angkus katakan bahwa etnis atau masyarakat adat itu punya agama leluhur. Nah, ini bisa salah satu pintu masuk di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat. Tentu saja saya kebenaran concern di situ dan mudah-mudahan rancangan undang-undang ini akan terus digulirkan dan kemudian disahkan. Setidaknya bahwa tadi selain dari undang-undang administrasi kependudukan juga ada di hak-hak masyarakat adat, yaitu hak agama leluhur atau hak religiusitasnya.
itu yang menurut saya juga perlu didorong, di samping juga stop diskriminasi di segala bidang, termasuk kasus yang kami jumpai itu adalah penolakan terhadap penguburan teman-teman penghayat di lingkungan tertentu. Jadi sebenarnya persoalan diskriminasinya banyak sekali, tetapi setidaknya persoalan-persoalan ini bisa menjadi bahasan dari tidak hanya teman-teman penghayat sendiri, tetapi juga kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Mas Husni, itu tambahan saya. Mas Husni. Halo. Ya, halo. Ya. Saya mau